SNBT UTBK 2024 lagi berlangsung nih dan bentar lagi bakal segera berakhir. Nah, banyak dari teman-teman yang udah mulai cari informasi tentang seleksi mandiri. Salah satunya adalah seleksi mandiri IPB. Nah, di sini kakak bakal kasih tahu seluruh informasi terkait seleksi mandiri IPB, baik di jalur sarjana dan juga sarjana terapan atau jalur vokasi. Jadi buat teman-teman yang mau tahu informasi lengkapnya tentang SMIPB, cek video ini sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Assalamualaikum, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita bakal ngebahas seputar SMIPB. Apa aja sih jalur masuk di seleksi mandiri IPB? Gimana caranya? Apa aja yang dipergunakan dan apa aja yang dibutuhkan? Nah, kakak bakal spill dari awal sampai akhir. Bahkan di akhir nanti bakal kakak kasih contoh soal untuk soal seleksi mandiri IPB. Khusus untuk kalian yang nonton video ini sampai akhir, kalian nanti bakal tahu nih ciri-ciri dari soal-soal SMIPB itu kayak gimana sih kak karakteristiknya. Nah, kakak bakal spill contoh soalnya berdasarkan dari tahun lalu. Nah, langsung aja nih tentang si SMIPB. Jadi SMIPB ini memang jalur masuk yang disediakan oleh IPB University untuk di bagian seleksi mandirinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih gagal di SNBT UTBK, terus juga masih gagal di SNBP, nah kalian bisa cobain seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini setiap kampus punya seleksi mandirinya masing-masing. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas yang memang seputar SMIPB. Nah, jadi informasi terbaru SMIPB di tahun 2024 ini ada 2 jalur. Yang pertama itu menggunakan skor UTBK yang kalian ikuti sebelumnya. Jadi buat kalian yang memang ngerasa skor UTBK-nya itu oke dan bisa masuk di jurusan yang kalian tuju, salah satu jurusan yang ada di IPB, kalian bisa gunain tuh skor UTBK yang kemarin kalian tes. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang memang belum lolos di SNBT, tapi skor UTBK-nya kalian ngerasa pede nih untuk masuk di jurusan tertentu. Kalian bisa gunain skor UTBK itu untuk masuk di IPB. Nah, menggunakan jalur SMIPB ini yang khusus skor UTBK. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua itu ada ujian tulis berbasis komputer khusus dari IPB-nya. Jadi yang dilaksanakan secara online oleh panitia dari IPB-nya langsung. Nah, dan ini dilaksanakannya secara online di rumah masing-masing. Kalau ini kalian memang tes, ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti detail soalnya seperti apa, materinya apa bakal kakak bahas selanjutnya. Dan untuk jalur ini, jalur yang kedua melalui ujian tulis berbasis komputer ini, kalian bisa laksanakan online di rumah masing-masing. Jalur ujian tulis ini mungkin bisa diperuntukkan bagi kalian yang ngerasa skor UTBK-nya itu belum maksimal. Kalian ngerasa skor UTBK-nya belum bisa lolos di jurusan yang kalian mau tuju. Nah, kalian bisa gunakan jalur ujian tulis berbasis komputer yang memang dari IPB-nya langsung. Nah, soalnya itu terdiri dari 25 soal dan soalnya ini berbeda ya teman-teman sama soal TPS waktu UTBK. Jadi soal-soalnya ini berbasis computational thinking. Jadi memang jenis-jenis soalnya ini berbeda sama soal TPS waktu kalian UTBK sebelumnya. Nah, jumlah soalnya sebanyak 25 soal dan waktu pengerjaannya 60 menit. Dan untuk sistem penilaiannya, itu untuk pilihan ganda itu benar itu bernilai 100%, kemudian kalau salah ada minus 25%. Jadi ada minus seperempatnya. Dan kalau kosong itu nilainya 0. Itu untuk yang pilihan ganda. Nah, ada bagiannya juga yang isian singkat. Dan kalau isian singkat itu kalau benar 100% dan kalau salah atau kosong itu nilainya 0. Gitu. Jadi kalau yang isian singkat
singkat sebisa mungkin kalian isi kayak gitu. Sedangkan untuk SMIPB yang kelas internasional itu sama, untuk soalnya sama tapi dilaksanakannya dalam bahasa Inggris. Jadi bentuk soalnya dalam bahasa Inggris. Dan buat teman-teman yang mengambil di kedokteran hewan, mengambil jurusan kedokteran hewan itu ada tambahannya. Tambahannya tuh tes seputar kedokteran hewan sebanyak 25 soal. Waktu pengerjaan untuk soal tambahan ini itu sebanyak 30 menit. Nah, selanjutnya itu di bagian perangkat yang peserta gunakan saat SMIPB ujian online, itu bisa kalian gunakan PC sendiri atau kalian bisa menggunakan handphone juga yang bisa menangkap gambar atau foto atau video, dan udah terinstall aplikasi Telegram untuk keperluan komunikasi dan pengawasan saat ujian. Nah, atau juga kalian juga bisa gunakan aplikasi Zoom untuk pengawasan. Jadi semuanya harus sudah tersedia ya, baik di PC ataupun kalian yang mau menggunakan handphone. Selanjutnya untuk kualifikasi peserta SMIPB 2024. Yang pertama itu pesertanya lulusan SMA di tahun maksimal banget itu tahun 2022, 2023 dan 2024. Pesertanya harus sehat. Kemudian peserta juga yang mengikuti UTBK SNBT 2024. Nah, ini bisa mendaftar di SMIPB yang menggunakan skor UTBK. Nah, kalau kalian nggak mendaftar di SNBT UTBK 2024, kalian bisa menggunakan jalur yang SMIPB ujian online. Atau kalian yang mau mengikuti keduanya, kalian juga bisa mengikuti yang ujian online maupun yang skor UTBK. Nanti kalian akan dilihat mana yang nilainya paling tinggi untuk kalian memungkinkan masuk di jurusan yang kalian daftarkan. Selanjutnya, dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan saat pendaftaran. Sama ya, mirip-mirip sama apa yang udah kalian siapkan waktu SNBT UTBK sebelumnya. Itu ada pas foto, kemudian kartu peserta SNBT UTBK, ini khusus buat kalian yang mendaftar di jalur SMIPB skor UTBK. Kemudian ada KK untuk identitas, dan ada slip penghasilan orang tua. Ini gunanya nanti untuk penentuan UKT ketika kalian lolos. Kemudian selanjutnya ada bukti pembayaran tagihan listrik 3 bulan terakhir, yang juga digunakan untuk bahan untuk menentukan UKT. Kemudian komitmen pembayaran biaya pendidikan. Ini nanti akan ada template ketika kalian melakukan pendaftaran di portalnya. Nah, selanjutnya untuk biaya pendaftaran. Untuk biaya pendaftaran di jalur SMIPB skor UTBK itu 300.000, sedangkan untuk pendaftaran di SMIPB ujian online 500.000. Nah, kalau kalian mau mengikuti keduanya juga bisa. Jadi kalian bisa ikutin yang skor UTBK dan juga yang SMIPB ujian online, dan itu menggunakan biaya pendaftaran sesuai dengan masing-masing jalurnya. Teman-teman, ini selanjutnya ada tanggal pentingnya nih. Tanggal penting untuk SMIPB skor UTBK itu dimulai pendaftaran sejak 11 Mei sampai 19 Juni. Kemudian untuk pengumumannya 9 Juli. Nah, karena ini tidak menggunakan tes, jadi nanti setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian menginput data-datanya, nanti langsung kalian bisa mendapatkan pengumuman saat 9 Juli 2024. Nah, untuk registrasi online-nya buat kalian yang lolos nanti 9 sampai 12 Juli. Nah, langsung memasuki periode pembayaran UKT dan masa sanggah. Untuk SMIPB yang ujian online itu pendaftarannya sama sejak 11 Mei lalu sampai 19 Juni mendatang. Untuk pra-ujiannya itu yang pertama itu di tanggal 24 sampai 29 Juni, dan yang kedua itu di 29 Juni tepatnya di jam 1. Untuk ujiannya sendiri itu di tanggal 30 Juni 2024. Jadi ujiannya di tanggal 30 Juni ya. Ini untuk program sarjana. Jadi untuk program S1 nanti untuk jadwal tanggal pentingnya untuk program yang vokasi itu berbeda lagi. Teman-teman bisa lihat langsung di portal admisi IPB-nya untuk yang program vokasi ya teman-teman. Nah, kalau program vokasi itu lebih lama lagi. Jadi waktu ujiannya selang ada beberapa minggu dibandingkan yang S1 gitu. Untuk yang program sarjana SMIPB ujian online selanjutnya pengumumannya ada di tanggal 9 Juli. Jadi pengumumannya bersamaan teman-teman. Buat yang kalian daftar di jalur skor UTBK ataupun kalian yang daftar di jalur SMIPB ujian online. Nah, jadi pengumumannya sama-sama di tanggal 9 Juli 2024. Registrasi online-nya juga sama, dan waktu pembayaran UKT-nya juga sama. Masa sanggahnya juga sama yang jalur SMIPB skor UTBK. Jadi yang perbedaannya ini hanya ada di jalur yang kalian gunakan. Dan kalau yang SMIPB ujian online, ada ujian online-nya di tanggal 30 Juni. Kemudian kalau yang skor UTBK tidak ada ujiannya. Sedangkan untuk yang program vokasi itu jadwal ujiannya sedikit berbeda dengan yang program sarjana. Teman-teman bisa lihat langsung ya di portal admisiipb.ac.id. Nah, jadi itu ya teman-teman seputar informasi seleksi mandiri masuk IPB. Selanjutnya kakak bakal spill gimana sih contoh soal hot study, contoh soal-soal yang
memang khusus di seleksi mandiri IPB ujian online. Nah, jadi langsung aja teman-teman, ini ada satu contoh soal untuk soal ujian mandiri IPB yang ujian online. Jadi SMIPB yang ujian online. Nah, salah satu contoh soal yang jenisnya itu computational thinking itu yang kayak gini teman-teman. Nah, ini kakak kasih contoh termasuk contoh soal yang termudah ya. Jadi contoh soalnya itu ada sebuah bola basket dilempar ke atas dengan tinggi awal 2 meter. Tinggi maksimum pantulannya itu diukur. Berikut ini tabel tinggi maksimum pantulan bola basket setelah 2 kali memantul. Nah, jadi yang pertama, pantulan pertama itu di pantulan yang ke-0 ketika bola dilempar itu 2 meter. Kemudian ketika bola memantul lagi, nah pantulan yang pertama itu ada 1,2 meter. Nah, kemudian bolanya memantul lagi, pantulan yang kedua itu ada 0,72 meter. Nah, jadi yang ditanya pada pantulan keberapa tinggi pantulan bola ini maksimum untuk pertama kalinya berada di bawah 30 cm. Jadi di bawah 30 cm. Yang diketahui ini yang penting juga adalah rasio tingginya. Rasio tinggi pantulan sebelum dan sesudah itu sama, selalu sama. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ini apa sih jenis soal kayak apa. Nah, tinggi pantulan nih teman-teman. Tinggi pantulannya kakak buat di sini. Yang pertama, di pantulan yang ke-0 itu ada 2 meter, kemudian yang kedua itu ada 1,2 meter, kemudian yang ketiga itu ada 0,72 meter. Berarti kalau kita lihat di sini diketahui bahwa rasionya ini selalu sama, maka pantulannya ini dari yang pertama ke yang kedua itu selalu sama nih, rasionya selalu sama. Nah, rasio dari yang pertama kedua sama, yang kedua ketiga juga sama. Jadi kita bisa tahu nih berapa rasionya. Tapi sebelum kita tahu cari rasionya, teman-teman harus tahu dulu bahwa ini adalah barisan geometri. Nah, jadi ini adalah barisan geometri. Barisan geometri itu untuk mencari suku keberapanya kita menggunakan rumus yang namanya UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, ini untuk barisan geometri ya teman-teman. Jadi kita bisa menentukan rasionya karena diketahui sama. Untuk barisan geometri maka menentukan rasionya adalah rasio sama dengan U2 dibagi U1. U2 nya ini kita anggaplah si 1,2 tadi. Kemudian U1 nya adalah yang 2 nya ini tadi. Oke? Jadi rasionya berapa? Rasionya jadinya U2 dibagi U1, 1,2 dibagi dengan 2 itu sama-sama dibagi 0,4, maka hasilnya 1,2 dibagi 0,4 itu 3, 2 dibagi 0,4 itu 5. Jadi rasionya didapatlah 3/5. Nah, next kita udah dapet nih teman-teman, rasionya itu tadi 3/5. Kemudian konsepnya tadi kita udah tahu juga, UN untuk barisan geometri, UN sama dengan AR pangkat N min 1. Teman-teman ingat kan tadi bahwa di barisannya itu di pantulan yang ke-0 itu ada 2, kemudian di pantulan yang kedua itu ada 1,2, kemudian di pantulan yang ketiga ada 0,72, dan di pantulan yang ketiga itu ada 0,72. Nah, yang ditanya adalah pantulan keberapa sih yang tinggi maksimumnya itu 30 cm. Nah, jadi maksimum itu 30 cm itu U berapa? U keberapa sih? Nah, itu yang ditanya ya teman-teman. Nah, jadi kita kan udah tahu nih nilai rasionya itu 3/5. Berarti kita bisa perkirakan nih bahwa U4 nya berapa? Nah, di sini kakak sebut di sini U1, yang di sini U2, di sini U3. Maka kita bisa cari U4 nih teman-teman. U4 nya berapa? U4 nya adalah 0,72 meter dikalikan dengan rasionya. Rasionya 3/5. Nah, karena di sini yang ditanyakan maksimum 30 cm, kita ubah aja nih 0,72 ini ke cm supaya kita tahu apakah di barisan yang keempat itu sudah maksimum 30 cm atau belum. Maka kita buat jadi cm jadi 72 cm. Maka kita buat menjadi cm jadi 72 cm dikali 3/5. Nah, maka hasilnya 43,2 cm. Ini masih 43 cm teman-teman. Berarti belum memenuhi nih sama yang ditanya. Nah, yang ditanyakan maksimum 30 cm nih. Sedangkan ini masih 43 cm, berarti masih lebih dari 30 cm. Kita coba cari lagi yang U5. U5 berarti U5 itu nilainya dari U4 43,2 cm itu dikalikan oleh rasionya lagi
3/5. Untuk yang U5 itu dari nilai U4-nya tadi 43,2 cm, kita kalikan dengan rasionya 3,5, maka didapatlah nilainya 25,92 cm. Ini nilainya 25,92 cm, belum sampai 30 cm nih. Ini kan kurang dari 30 cm, sedangkan yang ditanya maksimum 30 cm. Berarti inilah jawabannya. Jawabannya ada pada pantulan ke-5 gitu. Ini pantulan kedua 0,72 cm dan pantulan ketiga itu 43,2 cm, maka pantulan keempat itu ada di 25,92 cm. Nah, jadi disinilah nih nilai yang pantulannya tidak sampai 30 cm. Nah, jadi maksimum nih, dia kurang dari 30 cm. Nah, jadi untuk menjawab soal tadi yang ditanya pada pantulan keberapa tinggi pantulan bola maksimum untuk pertama kalinya berada di bawah 30 cm. Nah, jika rasionya itu sama, maka jawabannya adalah pada pantulan keempat. Jawabannya karena pantulannya tadi dimulai dari 0. Nah, jadi itu ya teman-teman salah satu jenis soal untuk SMIPB ujian online. Jenis-jenis soalnya yang termasuk computational thinking agak beda ya teman-teman sama TPS yang di UTBK SNBT 2024 yang sebelumnya kalian pernah ikutin juga. Nah, itu agak berbeda ini jenis-jenis soalnya. Buat kalian yang mau tahu jenis-jenis soal apa aja sih yang memang biasanya keluar khusus untuk SMIPB ujian online, kalian bisa ikutin kelas online khusus seleksi mandiri masuk IPB yang diadakan oleh GEP Media. Nah, kalian bisa cek aja di Instagram GEP Media untuk tahu info lengkapnya. Nah, buat kalian yang mau coba uji nyali untuk tryout yang memang khusus soal-soalnya itu seputar dengan soal-soal CT, computational thinking, yang memang serupa dengan soal-soal SMIPB ujian online, kalian bisa langsung kunjungin juga ke Instagram. Kita akan mengadakan tryout online gratis. Jadi tryout online ini gratis teman-teman. Kalian bisa cobain untuk tahu jenis-jenis soal seperti apa sih yang nantinya keluar di SMIPB untuk ujian online. Jadi langsung aja kunjungin di Instagram GEP Media. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian jangan lupa stay tune terus di seluruh sosial media GEP Media supaya nggak ketinggalan info-info seputar PTN terlengkap. Nah, kita bakal update terus nih untuk seputar PTN, ujian mandiri, dan juga info-info terbaru di tahun 2024 ini. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Cukup sekian informasi kali ini. Wassalamualaikum, see you, bye-bye.